Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dark Brown Cep Yoi. Seperti biasa sebelum kita mulai video, ngopi dulu. Episode kali ini masih tentang seputar nyarum kulit untuk pisau. Dan pisau di project kali ini adalah sebenarnya gue agak bingung ya nyebut pisau ini pisau apa. Karena kalau gue lihat dari looks bodinya itu mirip-mirip pisau badik. Tapi yang ukurannya jumbo. Nah lo. Sedangkan secara umum pisau badik itu kan ukurannya kecil-kecil ya, yang termasuk pisau tusuk. Ya walaupun ada juga sih yang gede. Gue nggak terlalu paham juga tentang badik. Tapi kalau melihat size ukuran bilah di project kali ini, ya bisa dibilang badik dengan spek tebas lah. Daripada gue makin sotoy, mending lihat langsung aja b-roll pisau di project kali ini. Check it out. Seperti yang gue bilang tadi, bodi dari pisau ini menyerupai bilah badik, hanya saja ukurannya lebih besar dan lebih lebar. Dan bilah pisau ini sepertinya belum finish ya, karena masih terlihat jelas scratch sisa grinding pada seluruh permukaan bilah. Dan di sektor handle terbuat dari tanrus yang dikombinasiin sama selut kuningnya. Mantap ya. Untuk materialnya sendiri gue kurang paham sih, karena gue lupa nanya sama ownernya. Tapi kalau gue tracking dari makernya, kebanyakan dia memakai bahan carbon steel. Yap, itu tadi spek dan detail untuk pisau di project kali ini yang bisa sedikit gue spill ke kalian. Sekiranya kalau kalian ada yang tahu tentang tipikal pisau ini, bolehlah tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekarang kita ngomongin soal konsep sarkulnya. Awalnya si owner itu minta model sarkulnya tuh yang biasa aja ya, alias standar polosan. Mungkin karena dia bingung nentuin konsep sarkul yang cocok untuk bilahnya itu kayak gimana. Seketika jiwa sales gue muncul. Dan gue bilang, apa nggak eman-eman dengan bilah secantik ini kok bajunya polosan? Karena rumah kami jaraknya nggak terlalu jauh ya, cuman beda kelurahan aja. Ya paling kalau naik motor cuman sekitar 15-an menit. Jadi si ownernya langsung gue undang ke rumah buat gue pamerin atau gue racunin dengan beberapa koleksi sarkul bikinan gue. Dan dia langsung kepincut sama dua model, yang ini dan yang ini. Dia cuma request bagian inlaynya pakai yang motif kroko, selebihnya diserahin gue. Jadi rencananya gue mau gabungin dua konsep ini jadi satu. So kayak gimana prosesnya? Langsung aja kita flashback ke beberapa minggu yang lalu saat project sarkul ini dibuat. Cekidot! Proses awal yang gue lakuin adalah membuat sketsa pola. Ini meliputi semua body-body yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah sarung kulit dengan konsep yang sudah ditentukan. Ketika pola-pola dirasa udah fix, lanjut gue aplikasiin ke media kulit. Setelah itu, gue mulai ngemotif permukaan body dengan cara stamping. Gue stamp area pinggiran untuk membuat aksen frame di sarkul ini agar gue bisa menentukan space dan bentuk bagian inlaynya nanti. Masuk ke proses pewarnaan. Untuk konsep warnanya, gue nggak mau kelihatan terlalu rame atau mencolok ya. Gue pakai warna full black dengan sedikit sentuhan rustic dari bahan inlaynya agar tampilan pisau ini nanti terkesan dark rustic. Yoi. Agar nggak terlalu monoton di bagian belakang, bagian tengah main body yang udah gue cat warna hitam, gue brush lagi dengan sedikit air untuk menyamarkan warna hitamnya. Ini akan memberi efek gradasi pada tampilan warnanya.
Untuk main body depan, gue potong bagian tengah mengikuti garis pola yang udah gue buat. Ini untuk ngebikin space di bagian inlay-nya. Dan sebelum inlay terpasang, gue finishing dulu bagian edge-nya seperti biasa, agar hasil akhirnya bisa lebih rapi. Proses pemasangan inlay masih berlanjut sampai ke proses stitching atau menjahit. Ketika semua part udah terpasang, saatnya penyatuan bodi depan dan bodi belakang. Gue marking lubang jarumnya menggunakan prong ukuran 5 mili, yang nantinya gue terusin menggunakan bor tuner. Sebelum proses stitching, gue coating dulu permukaan sarkul menggunakan top coat yang glossy ya, agar catnya aman sekaligus mengekspos seluruh motif pada sarkul. Masuk ke proses stitching. Di proses stitching, gue pakai benang mokasin ukuran 1 mili warna putih. Dan untuk mengetahui hasil akhirnya nanti, simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa ngopi. Yoi! Dan seperti yang udah gue bilang di awal tadi, bahwa bilah pisau ini memang belum finish ya, karena masih terdapat scratch hasil sisa grinding atau hand sanding di seluruh permukaan bilahnya. Dan untuk ketajamannya sendiri, sepertinya memang belum proper. Bahkan untuk slice di media kertas saja masih susah. Jadi gue putusin untuk ngepoles lagi sekaligus ngasah bilanya agar lebih proper dan tajam maknyus. Gue poles sampai ke finishing satin mirror ya. Ya walaupun gak mirror-mirror amat, setidaknya bisa mengurangi scratch pada permukaan bilah, sehingga tampilannya bisa lebih sedap dipandang. Dan ini dia hasilnya. Gue poles mulai dari selut sampai ke seluruh permukaan bilah. Untuk ketajamannya, ya kalian lihat sendiri aja deh. Tajamnya so-so lah ya. Bahkan untuk plastik yang dikucil-kucil kayak gini aja masih bisa lewat. Dan karena gue kurang hati-hati, gue sampai nggak sadar kalau jari gue kegores bilahnya saat masukin pisau ke dalam sarkulnya. Tiba-tiba berdarah cuy.
Ini menandakan bahwa ketajaman pisaunya manyus. Yap, setelah proses pengerjaan selama 2 hari kerja, maka project Sarkul kali ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung aja kita simak di foto-foto dan video performnya. Cekidot! Itu tadi hasil di project kali ini, dan sekarang gue mau spill spek dan detailnya. Oke, gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vectan ukuran 3 mili. Panjang keseluruhan Sarkul ini mencapai 42 cm dengan bagian terlebar 7,5 cm dan ketebalan Super Edge mencapai 1,2 cm. Konsep warna dark ya, gue cuman pakein warna hitam, tapi di bagian tekstur tengahnya ini sedikit gue poles sehingga kalau dilihat dari dekat ada efek gradasi-gradasinya gitu. Biar agak-agak rustic gitu, yoi. Dan juga gue tambahin kombinasi inlay dari motif kroko yang berwarna dark rustic. Untuk motif selalu full depan dan belakang ya, sampai ke bagian bedlock, biar nggak nanggung. Untuk bedlocknya sendiri gue pasangin yang model tempel, biar profilnya utuh dan kesannya tuh clean, jadi nggak ada kompartemen yang nongol-nongol gitu. Di sektor stitching, gue pakein benang mokasin warna putih ukuran 1 mili dengan jarak prong 5 mili. Terakhir, seluruh permukaan gue coating menggunakan top coat yang glossy supaya catnya aman sekaligus mengekspos motif si krokonya. Kalau ngomongin profil atau bentuk body Sarkul, gue lagi demen sama model yang beginian. Bukan yang ini. Maksud gue coakan yang ada di bagian setengah Sarkulnya ini. Dan sebenarnya model ini gue ambil referensinya dari pisau tracker. Seperti yang kita tahu, pisau tracker identik dengan coakan atau gap di sepertiga atau bahkan setengah di bagian bevel bilah. Ini bertujuan untuk membedakan sudut bevel sesuai dengan fungsinya. Ada juga yang menambahkan serrated di bagian bevel belakang untuk kebutuhan yang lebih heavy duty. Dan gap atau coakan inilah yang gue aplikasikan ke model Sarkul ini. Awalnya sih gue coba-coba ya, tapi setelah lihat hasilnya gue sih suka banget. Gue baru bikin model ini dua kali ya. Yang pertama untuk Kukri Nepal dan yang kedua untuk di project yang sekarang. Dan bila cantik di project kali ini adalah buatan seorang maker dari Pulau Seberang, Kalimantan Selatan. Dia adalah Zainuddin ZMK. Bila-bila buatan dia kalau gue lihat cukup unik ya, dan memiliki karakter tersendiri yang menjadi ciri khas dari sang maker. Kayaknya ini baru pertama kali gue bikinin Gue bikinin Sarkul untuk bilah-bilah buatan dia. Apa iya ya? Iya ding. Buat kalian yang penasaran, bisa kalian kepoin di akun sosial medianya. Seperti biasa, link gue taruh di kolom deskripsi. Dan di kesempatan kali ini, gue mau ucapin terima kasih banyak buat Mas Ferry Anggriawan dari kelurahan sebelah yang udah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Sebenarnya pisau Mas Ferry nggak cuma satu cuy yang gue garap, tapi 2. Tapi yang gue naikin projectnya ya cuman pisau yang ini nih. Karena yang pisau satunya nggak sempat gue dokumentasiin prosesnya. Karena udah kena deadline sama project-project yang lain. Maklum, gue kan single fighter. Oke cuy, gue rasa videonya cukup sampai di sini. Dan kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Kalau ada yang mau ditanyain tentang project kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dukung terus channel gue dengan cara subscribe, biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Follow juga beberapa akun sosial media gue, linknya gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup. Terakhir gue Encep, pamit, mau ngopi. Ciao. Kalimantan Selatan. Dia adalah Zainuddin MZ. ZMK. Zainuddin SMK lagi. Dia adalah Zainuddin ZMK.